kita nggak marah, kita nggak emosi melihat negeri Palestina dijajah, dibombardir, dihanguskan, kita nggak marah, nggak pantas kita mengaku umat muslim. Jadi itu adalah salah satu solusi pertama untuk masalah terbesar umat Islam hari ini. Apa masalah terbesar umat Islam hari ini, Pak? Kita ini masyarakat yang gampang sekali terpancing emosi, gampang diprovokasi, dan gampang dipecah belah. Beda mazhab, musuhan. Satu mazhab nih, beda ormas, musuhan. Satu ormas, beda partai politik, musuhan lagi. Satu parpol, beda calon legislatif, calegnya beda, musuhan lagi. Satu caleg nih ya, beda guru, beda kiai, musuhan. Kita terlalu dibuat capek memusuhi orang-orang yang nggak perlu kita musuhi, itu masalah kita. Jangankan itu, satu rumah, kadang kakak musuhin adik sampai ke Sumat. Ada yang situ, Bu? Ada si ibu musuhin mantunya. Kesumat, ini kayak musuh yang harus saya habisin. Itu masalah kita itu. Jadi cara agar kita hidup tenang, kita harus paham siapa sosok yang pantas kita musuhi. Kalau kita sudah ke arah sana, orang-orang Yahudi ini dari dulu memang orang-orang musuhnya para nabi. Maka para nabi pun mereka ketika hidup ya setelah masa-masa Nabi Sulaiman ya, itu mereka tahu musuh mereka itu Yahudi yang terbesar itu. Jadi mereka memporsir tenaga itu untuk mengusir orang Yahudi. Ada kawan dikatakan ya, inna syaddan nas asyaddan nas ala alladziina amanu al-yahud wal ladziina asyraku. Kata Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah wahai umat Islam, hamba-hambaku, orang yang paling benci, yang paling keras kebencian terhadap umat Islam siapa? Orang Yahudi. Maka mulai hari ini, Bu, salah satu tips dan trik agar hidup kita tenang, gampang, bisa legowo, kita kenali siapa musuh kita. Kalau tetangga, keluarga, itu bukan musuh kita. Jangan kita porsir waktu kita, energi kita, tenaga kita untuk memusuhi mereka yang gak pantas dimusuhi. Ini jalan pertama yang saya dapat dari ayah saya. Kemudian ayah saya ini, kalau saya nangis ketika saya masih kecil ya, mau sesuatu, saya juga sama, saya juga seperti anak-anak pada umumnya kan, kadang nangis waktu kecil tuh kan, lupa sesuatu. Ayah saya nggak membandingin dengan anak tetangga. Saya kamu ditanya nangis, lihat itu di Palestina itu, anak-anak Palestina itu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi tersenyum, tegar, itu, perkenalkan dari sekarang gitu, tentang Palestina. Dulu belum ada Abu Ubaidah, jadi sulit saya untuk menerka-nerka atau misalnya meraba-raba. Kalau sekarang, Masya Allah, anak-anak kita ini sudah kenal dengan Palestina, Bu ya, dengan izin Allah dan dengan bantuan Abu Ubaidah. Luar biasa, ini ada sebuah terobosan loh. Jadi selama 7 Oktober para pejuang tadi itu membangunkan umat Islam dan memperkenalkan seluruh generasi yang hidup hari ini, dari yang terkecil sampai yang tertua, jadi paham bahwa ada yang namanya sosok Abu Ubaidah Al-Qassam, pejuang Gaza. Ini sudah bagus. Kalau apa dalam momen ini, kita bagaimana cara memperkenalkan anak kita tentang Palestina? Sulit. Anak kita pengennya adalah SpongeBob SquarePants. Ya, apalagi sih itu kartun-kartun yang merusak. Hari ini mereka sudah diperkenalkan Palestina, ada kecintaan, ada kerinduan. Itu kita maintenance. Tugas kita hari ini, Bu, kita kerahkan seluruh energi kita untuk memaintenance, menjaga agar ingatan anak ini terhadap Palestina itu nggak hilang dan semakin besar. Supaya sebelum ini anak kita tahunya kan apa? Ada artis Korea di tengahnya, ada artis Barat. Sulit untuk kita menggiring mereka untuk mengenal Palestina. Hari ini tugas kita sudah dipermudah oleh Abu Ubaidah, oleh para pejuang Gaza. Maka ada itu kita jaga agar ingatan ini, semangat ini terus berada di kepala anak-anak itu. Baju-bajunya ya, baju-baju yang bercorak Palestina. Di rumah itu kalau ada foto-foto gambar-gambar superhero,
cabut, ganti dengan foto Abu Ubaidah. Wah, keren banget itu. Masjidil Aqsa, ya. Kemudian juga ke Batu Sohro. Nah itu Bu, itu salah satu edukasi ya untuk anak kita. Bukan cuma anak kita doang, masalahnya yang gak istiqomah bukan cuma anak kita doang, kita juga gak istiqomah Bu ya. Itu masalahnya kan. Maka dengan kita mengedukasi anak kita, otomatis kita mau teredukasi gitu ya. Dengan kita menjaga istiqomah anak-anak kita benar istiqomah. Seperti kakak saya yang perempuan, namanya Siti Istiqomah. Ya, istiqomah. Garing Bu ya. Nggak apa-apa. Karena saya bukan komedian saya. Oke. Jadi ayah saya itu sering dari kecil itu menanamkan kepada saya kecintaan terhadap Baitul Maqdis. Seolah beliau ingin menyampaikan pada saya bahwa, wahai Muhammad Hussein, misi kamu dalam hidup ini adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Simple. Permasalahan terbesar anak-anak muda hari ini itu mereka yang hidup sementara kompas arah perjalanan itu nggak jelas kemana gitu loh, nggak jelas arahnya. Jadi gampang terbawa oleh arus-arus merusak kanan kiri, nggak jelas tuh ngapain. Saya bertemu dengan berbagai anak-anak muda, tokoh-tokoh muda Indonesia. Saya ngobrol, saya ketemu Ustaz Hanan Atapi, ngobrol Felix Shaw, ketemunya banyak lah gitu ya. Saya bicara gini, tahu gak Ustaz, kenapa tren hijrah itu semakin meredup? Betul ya? Dulu kan semua hijrah, pemuda hijrah, kemudian semua ada muslimah hijrah, baker hijrah semua. Sekarang silang. Di mana masalahnya? Karena anak-anak yang sudah hijrah ini tidak diberikan satu misi yang jelas tujuannya kemana, nggak terarah. Jadi mereka kerjaannya ikut kajian, jomblo fisabilillah, ntar balik lagi dah berguna, ntar ikut lagi, temanya tuh nggak tersusun gitu loh. Malah banyak kasus yang saya dengar itu ya, itu jadi modus itu. Kajian-kajian itu jadi modus. Ya, yang muslimi datang ke kajian, yang mencari mangsa mana nih kaum muslimat itu. Yang soalnya di muslim sama muslimat juga mencari ya mana dia kapan nyantol sama bos itu. Jadi malah nggak efektif. Padahal kita ini anak muda harusnya kita paham. Kita hari ini punya misi yang sangat jelas itu loh. Apa? Masjidil Aqsa. Ini adalah misi yang selalu menjadi ketertarikan dan membangkitkan semangat para pendahulu kita. Yusuf Salahuddin Ayyubi ketika muda, ketika masih kecil, dia melihat Masjidil Aqsa ini dijajah oleh orang-orang salibis, ini harus menjadi target utama saya. Nah, ada target yang jelas. Atau misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih, dari kecil tuh dibawa oleh ayah ibunya, dibawa ke perbatasan Konstantinopel kan. Wahai Muhammad, kamu lihat itu tembok gede itu adalah Konstantinopel yang ratusan tahun tidak bisa ditembus oleh kekuatan manapun. Ini adalah target kamu. Nah, dari kecil kita target yang jelas. Jadi ketika tunggu itu paham kemana arahnya, enggak gampang ditarik kanan kiri. Itu yang ayah saya berikan almarhum. Jadi saya sudah punya ketertarikan, kecenderungan untuk berjuang membebaskan Baitul Maqdis. Apalagi ya kita tahu bahwa Baitul Maqdis ini Palestina ini bukan sebuah negeri. Ini kampung halaman para nabi. Negeri para nabi. Kita biasanya Bu ya, kalau kampung halaman ini misalnya ini kita Dumai ya, di kota Dumai ya. Siapa tokoh-tokoh besar yang lahir di Dumai? Artis lah. Ada orang artis lahir di Dumai. Siapa? Yayan Bustami ada. Apa lagi? Si Atta orang Dumai, si Atta Hanisa. Bukan ya? Atta itu orang Dumai. Apa sih Ricis? Atta orang Dumai ya? Wah itu kan orang bangga tuh. Ini Atta orang Dumai loh. Bangga nggak Bu? Ada nggak dia? Luar biasa orang Dumai. Padahal seorang Atta Halilintar gitu kan? Ya yang ya terkenal karena YouTube-nya doang kan? Ini Palestina, ini negeri para nabi. Ih banget. Siapa coba nabi yang pernah tinggal di Palestina? Ada yang tahu nggak?
19 nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran, akan ada 25 nabi dan rasul. 19 di antara itu orang Palestina. Nabi Ibrahim, orang lahir di mana? Nabi Ibrahim lahir di mana? Lahir di Irak. Tapi hijrahnya ke Palestina. Di Palestina, beliau melahirkan 2 anak, Ishak dan Ismail, orang Palestina. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf, orang Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Shu'aib. Itu orang Palestina semua itu. Nah, jadi itu bukan sembarang negeri ini. Kita, umat muslim, mengaku beriman dengan para nabi dan rasul. Betul, Bu? Kemudian kita semua bercita-cita dikumpulkan di surga, bertemu dengan nabi dan rasul. Betul? Kalau hari ini kita nggak marah, kita nggak emosi melihat negeri Palestina dijajah, dibombardir, dihanguskan, kita nggak marah, nggak pantas kita mengaku umat muslim. Ini salah satu alasannya, salah satu cara kita untuk berargumen melawan orang-orang yang masih mengatakan bahwa itu mah bukan urusan saya, itu mah urusan orang Palestina. Sampaikan kepada mereka, kamu mau aku beriman Nabi Rasul beriman? Kamu mau dikumpulkan surga dengan mereka? Mau? Ada kamu enggak marah? Merasa ini bukan bagian dari perjuangan kita? Enggak pantas kita bermimpi dikumpulkan di surga dengan Nabi itu. Maka dari kita selalu ditanamkan tentang hadis-hadis, tentang ayat-ayat Quran. Maka tumbuh rasa cinta saya tentang Palestina. Jadi ini perjalanan dari saya sejak saya masih bayi gitu ya dikatakan. Ini adalah impian ayah saya gitu. Sampai ketika saya usia 12 tahun, itu tahun 2000-an, saya 12 tahun. Itu 24 tahun lalu itu. Tapi sekarang saya udah tua sebetulnya nih. Mungkin wajah masih 25 tahun wajah saya ya. Tapi usia saya udah di atas 30 tahun gitu. Nah, tahun 2000-an ada seorang jurnalis Al Jazeera mampir ke masjid tempat di kampung kami itu. Dia naik di podium, orang sekampung datang ke masjid. Itu ada di desa namanya Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dia bicara di atas podium. Dia bilang apa? Dunia ini ibarat seekor burung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Dan Palestina adalah jantung burung itu. Maka dengan siapa menguasai Palestina, maka dia menguasai dunia. Lalu dia mulai menampilkan video-video, foto-foto tentang Palestina, korban-korban pembantaian. Itu saya marah, saya nangis itu. Sampai puncaknya ketika saya diperlihatkan ada satu puisi anak Palestina. Ini kalau ada ibu-ibu di sini yang kelahiran tahun 80-an, ya, terus memang mengikuti Palestina sejak dulu, mungkin tidak akan asing dengan puisi ini. Puisi anak gadis kecil Palestina yang membaca puisi untuk ayahnya yang dipenjara. Suaranya aman gitu. Suara apa enggak? Itu di mobil tadi.
ada ini enak kita dulu sih Ya, itu video itu membuat saya berderai air mata itu. Saya yang masih kecil saat itu benar-benar terpukul melihat video itu, dan saya mulai berdoa pada Allah. Saya bilang, ya Allah, bawa aku ke Palestina ya Allah. Saya mau berjuang di sana. Tapi saya tahu banget bahwa ayah saya ini bukan orang yang ya mapan gitu ya. Artinya apa? Anaknya 16, anak 16 ya, memasukkan nggak tetap. Jadi saya nggak bisa mengandalkan finansial ayah saya. Maka saya berdoa, ya Allah, Engkau maha kaya, gampang bagimu bawa saya ke Palestina. Tapi saya juga tahu diri dong. Saat itu saya mulai berjanji, hari ini saya berjanji, mulai saat ini saya akan membabi buta belajar bahasa Arab. Saya akan mati-matian belajar bahasa Inggris, saya bilang. Dan saya harus punya hafalan Al-Quran. Yang keempat, saya harus bisa azan. Itu 4 hal yang dulu saya dengan kepolosan saya berpikir, kalau saya menguasai 4 hal itu, bahasa Arab, bahasa Inggris, punya Al-Quran dan bisa azan, saya bisa bertahan di mana pun saya berada. Gitu. Nah, alhamdulillah, saya mulai hari itu mati-matian belajar. Ya, saya di sekolah ranking mulu, juara mulu saya. Tapi ketika saya selesai mondok, saya 12 tahun di pondok pesantren, MI 6 tahun, MTS 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Selesai pondok, Bu, bahasa Arab saya hancur-hancuran, gagal. Tapi bahasa Inggris saya belepotan. Bahasa Arab, bahasa Inggris belepotan, gagal saya. Saya merenung, kok saya bisa ada apa ya? Ternyata setelah saya renungi, oh ini masalah kurikulum yang kita pelajari di sekolah. Sekarang saya berubah nih, oh memang Yahudi ini mereka memang orang-orang yang licik. Mereka tahu, dan di antara untuk mendelay, apa delay bahasa Indonesia itu? Apa? Menunda kebangkitan umat Islam, itu apa? Sisipkan sistem pendidikan yang hancur. Makanya saya dulu ya tahun 2006 itu saya merasa ini sistem pendidikan yang nggak benar nih. Bukan saya ada yang sering ranking dulu, tapi merasa nggak ada apa-apa. Apalagi teman-teman saya yang sering jeblok. Saya survei teman-teman saya bilang gini, bro, satu-satu saya temuin, saya nanya ke mereka. Akhirnya saya, kita kan 16 tahun bersama-sama nih. Ada yang cuma 6 tahun gitu ya. MTS, SMA bareng-bareng. Saya nanya kepada kamu nih, 12 tahun kamu belajar, apa yang kamu dapatkan? Apa jawaban mereka? Banyak. Oke, betul gak? Satu persatu saya bilang. Saya jadi bisa membaca. Mantap. Kedua, saya jadi bisa menulis. Oke. Ketiga, saya jadi bisa berhitung. Oke. Keempat, berhenti ya. Gimana bahasa Inggris kamu bagus? Enggak. Bahasa Arab? Memble. Masih ingat gak rumus trigonometri, rumus metrik yang kita pelajari di sekolah? Hilang. Sebutkan 3 ada. 3 apa itu tabel periodik kimia yang kita pelajari? C2O, H2O. Sebutin rumus fisika yang kamu aja rumus fisika kalau ingat. Hilang. Biologi hilang. 12 tahun kita hanya mempelajari, membaca, menulis, menghitung. Kita buang-buang waktu, buang energi, buang uang, buang tenaga. Jujur Bu ya, ini adalah sistem yang benar-benar membodohi anak kita. Maka saya ngisi nih di Padang, di beberapa sekolah-sekolah besar, ada sekolah Kauman, ada sekolah Risalah, ya CBS ya, bahkan CBS saya ngisi sana. Saya bilang, mohon maaf Bapak, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, sebaiknya pelajaran kimia, fisika, matematika, geografi dihapus. Iya, hapus itu enggak berguna sama sekali.
Tapi kan kita perlu ahli kimia. Ya perlu. Nanti anak-anak kita kalau sudah hafal Qurannya bagus, bacaan Qurannya bagus, yang punya hafal 30 juz misalnya kan, keimanannya kuat, takwaannya tebal, baru silakan mau jadi ahli kimia, fisika. Mulai itu di usia 17 tahun, 18 tahun. Pasti Allah mudahkan tuh. Karena boleh anak-anak yang belajar jurusan kimia lagi di perguruan tinggi itu materinya dari nol lagi itu. Nggak ada kaitan dengan kimia yang di sekolah, betul nggak? Sama mereka yang ambil jurusan fisika di kampus, mereka belajar dari nol lagi tuh. Nggak ada kaitan dengan fisika yang ada di sekolah itu. Maka saya bilang, Pak Guru, saya bilang, berjam-jam waktu yang digunakan anak-anak kita untuk belajar fisika kimia yang nggak penting itu, kalau digunakan untuk menghafal Quran, itu berapa ayat itu dihafalkan itu. Anak sekarang, masya Allah, lulus kelas 3 SMA, keimanannya hancur lebur, ketakwaannya tipis, skillnya nggak ada, baca Qurannya belepotan, jelek baca Qurannya itu. Jadi mereka blos, ngapain juga di ke sekolah? Nyari pasangan, itu masalahnya, pacaran, perzinahan, itu masalah utamanya. Maka saya bilang, Bapak ini tanggung jawab untuk semua nih anak ini nih. Anak-anak kita ini masa-masa belajar, masa-masa emas untuk kita masukkan materi-materi dan ilmu yang bermanfaat, jangan ilmu yang hancur. Jangan-jangan, saya aja di guru gitu ya, jangan-jangan anak-anak ini masih diajari sejarah manusia purba, masih bertanya asal. Ngapain manusia purba dipelajari itu? Bener-bener buang-buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang energi. Ibu kalau masih ada anak-anak yang sekolah di tempat itu, Bu, tarik Bu, tarik. Mendingan di rumah, nak kamu di rumah, ibu kasih uang jajan nih, gedein dia daripada SMP yang kita bayar kan mahal kan. Uang jajan ibu tambahin, kamu ngafal Al-Quran. Atau kamu ke masjid, belajar sama kiai. 4 tahun, 5 tahun, fokus Al-Quran, masa sih nggak hafal 30 juz? Ada yang mengatakan, oh kita sekolah IT Ustaz, Islam terpadu. Jadi di siang hari kita sekolah umum, sore hari baca Quran. Tak, saya bilang, ini kebalikan. Kenapa kita kasih waktu sisa untuk Al-Quran? Sudah capek belajar ilmu umum, baru Al-Quran. Itu kebalik. Anak itu dari pagi sampai jam 12 itu Al-Quran yang dihafal. Itu ketika masa-masa otaknya itu lagi menangkap dengan bagus, itu waktu spesial, jangan waktu sisa. Sudah capek belajar ilmu-ilmu umum yang merusak, baru Al-Quran. Ya elah, saya bilang. Ini masalah kita ini. Maka saya berpikir, saya merasa jadi seorang yang gagal saat itu ya. Tapi saya nggak putus asa. Akhirnya saya pikir, udah, saya tetap optimis, saya pasti bisa kepercayaan suatu hari nanti. Tapi saya berpikir apa? Saya harus punya skill untuk bisa mengolah informasi dan berkomunikasi. Karena kalau saya di Palestina, saya harus bisa menjadi seorang yang mengabarkan gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah jurnalistik di sekolah tinggi agak bisa Al-Fatah di Bogor. Itu Bu, harusnya 4 tahun programnya itu S1. Saya selesai hanya 1,5 tahun. Alhamdulillah, menyelesaikan diri. Bagi saya, ngapain sih kuliah lama-lama hanya 4 tahun ya nunggu ijazah? Karena saya pikir, ya penting saya dapat basicnya, saya sudah dapat prinsip-prinsipnya. Oh ternyata bikin berita itu harus memenuhi 5 persyaratan, 5 1H. Oke. Ada kepala berita, ada badan berita, ada induk berita, ada straight news, ada feature. Udah. Yang penting udah punya dasar-dasarnya, tinggal kembangkan doang. Jadi saya berhenti dari kuliah 1,5 tahun. Tapi saya berhenti bukan untuk nganggur, untuk rebahan, enggak. Saat itu saya mendengar ada pondok dan jauh di sana di Jawa Tengah, di kota Demak, pondok NU, dia membuka pendaftaran pelajaran nahwu shorof, ilmu alat, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu-ilmu yang bisa mempelajari kitab kuning. Saya nafsu, ini yang saya cari, saya bilang. Akhirnya saya tinggalin tuh kampus saya, ya, saya tinggalkan dengan semua pesan saya di situ, dan ini saya tinggalin, saya naik kereta ke Jawa Tengah. Masya Allah, untuk pertama kali saya merasakan nikmatnya belajar situ. Itu program itu 2 tahun harusnya baru selesai pondok itu. Saya alhamdulillah 11 bulan selesai. Ya, menyelesaikan diri.
Bagi saya pondok tapi lama-lama sih. 11 bulan tapi saya menguasai dialog. Saya menguasai ilmu nahwu, amsilah tasrifiyah. Wah, saya baca Quran tuh i'rab tuh otomatis nggak perlu saya sebutin udah i'rab lagi. Oh ini mubtada, ini khabar, ini maf'ul bih, ini maf'ulat, ini marfu'at, ini mansubat. Lancar gitu loh. Bahkan ketika saya kuliah di Gaza 2011, saya kuliah di kampus yang paling ternama di Palestina, namanya Islamic University Gaza. Itu kampus paling berkualitas. Di semester pertama ada mata kuliah namanya Nahwu Al-Arabi. Itu nahwu sorof untuk orang Arab. Jadi itu levelnya level tinggi. Saat itu di mata kuliah itu saya bersaing dengan 100 lebih mahasiswa lokal, mahasiswa Arab asli ya. 100 lebih. Saya orang Asia Tenggara sendirian di situ. Bahkan saya orang asing sendiri di situ, nggak ada orang-orang asing lain. Ketika ujian semester di mata kuliah nahwu sorof itu nahwu Arabi, dari 100 lebih mahasiswa nggak ada satupun yang dapat nilai sempurna kecuali 2 orang. Di antara Muhammad Hussein dari Indonesia. Pada kaget mereka itu belah dari saya mondok 11 bulan di Meranggen. Padahal Bu, ini saya kasih rahasia tipsnya. Saya ini dari itu belajar tuh nggak kayak anak kita sekarang berjam-jam kuliah dari pagi jam 8 sampai jam 1, 3 enggak. Kami di pondok itu belajar cuma 2 jam per hari. Ada 1,5 jam, kadang 1 jam. Dan seringkali kiai kami almarhum Kiai Haji Fadil Al-Siraj, anak-anak, kiai saya harus ke Jakarta 1 minggu, ya kalian saling kita pilih. Kita doang, kita sering tinggalnya. Biarkan kita ada pun kita belajar 2 jam per hari itu nggak banyak. Ngapain ceritanya? Nyangkul semen tuh, ngabit, nembok, bangun asrama. Tapi apa yang saya dapatkan, yang saya simpulkan, belajar itu jangan banyak, amal soleh dibanyakin Bu. Itu intinya. Jadi ilmu itu berkah, nemplok, lengket di kepala itu. Anak sekarang kita, mohon maaf ya, belajar banyak, amal solehnya sedikit. Itu gak pernah kita. Mau banyak. Ya. Saya di ini channel saya Bu, ya, channel YouTube saya ini ada konten saya mendatangi rumah warga Gaza. Itu anaknya usia 6 tahun hafal 30 juz. Ada di situ. Saya tanya apa rahasianya. Ya. Mau tahu rahasianya Bu? Silakan subscribe. Ya. Kalau sekarang saya tekan panjang gitu ya. Ya ini ketika ada waktu. Di situ ada kontennya. Anaknya ganteng lagi anaknya. Coba dikasih lihat. Bawah. Mana itu? Dikasih lihat aja teasernya biar mereka penasaran. Kita subscribe gitu. Terus terus. Tapi anak ini ya qadarullah syahid dalam perang ini, meninggal. Terus bawah. Terus. Nah itu. Nah dia. Lihat anaknya. Masya Allah, ini namanya Muhammad Al-Lidi. Kalau 30 juz, usianya masih 6 tahun. Tapi tunggu fadra. Lahan kelajen dan raha. فوق النساء إلى حزب مرتع تبني فستان. Makan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah itu nonton tuh jangan nonton K-pop, nonton drama, sinetron, FTV. Nonton ini nih, nonton bareng gitu ya. Selalu bermanfaat itu. Nah jadi itu ya. Akhirnya saya 11 bulan belajar di Mondok Iqbal situ. Tapi saya baru tahu suatu fakta menarik. Ternyata nggak semua yang jago kitab kuning, jago nahwu sorof itu bisa bahasa Arab percakapan. Itu ternyata 2 disiplin ilmu yang berbeda. Maka saya merasa gak puas kan. Kenapa saya selesai 11 bulan? Karena saya
pengen mencari pondok lain untuk saya mengasah bahasa Arab saya. Ketemulah pondok Ar-Rahman Quranic College. Itu dulu Ustadz Bakhtiar Nasir gak seperti sekarang kita kenal. Jadi Ubain ini Ustadz Bakhtiar Nasir dulu merintis satu pondok dan saya ini alumni pertama beliau, Ustadz Bakhtiar Nasir. Dan guru-guru kami itu guru-guru yang luar biasa. Guru sejarah saya, sejarah Islam, itu Ustadz Khalid Basalamah. Dulu gak sekenal sekarang tuh, tahun 2008, 2009, Masya Allah. Hanya saya mondok lagi di sana, di situ saya belajar hafal Al-Quran lagi, belajar ilmu syar'i, belajar bahasa Arab percakapan, belajar tadabbur Al-Quran. Itu harusnya 4 tahun di program Ibu. Tapi alhamdulillah saya 2 tahun selesai. Alhamdulillah. Menyelesaikan diri. Karena saat itu 2010, tapi ini adik-adik ya, jangan ditiru ya. Kalian kalau kuliah sampai selesai, jangan ikuti saya. Ini bukan contoh contoh yang baik ya. Tapi 2010, kenapa selesai? 2010 ada pendaftaran delegasi ke Gaza. Jadi ada satu konvoi, namanya konvoi Asia to Gaza. 120 aktivis kemanusiaan dari berbagai negara ngumpul di satu tempat dengan misi menebus blokade Gaza. Pendaftaran itu sampai kabarnya ke pondok kami di Bogor, Cilengsi Bogor. Kemudian para sesepuh kami ngumpul di masjid dan mereka memutuskan, oke, Bapak Ibu-ibu, para Ikhwan, kita akan mengirim perwakilan kita untuk ikut dalam konvoi ini. 5 orang kita kirim, 2 orang yang senior, 1 orang driver, 1 orang ustadz. Nah, 1 orang lagi nih, dari kakak pemuda belum ada yang mengisi. Akhirnya semua mata tertuju pada ayah saya. Saudara Muslim, bapak kan anaknya 16 nih. 1 yang wakafin ke Gaza. Akhirnya ayah saya memilih saya, Sen, kamu siap ke Gaza? Siap. Saya diwakafkan oleh ayah saya ke Gaza. Maka sekarang saya ini pulang ini sementara doang. Saya di Indonesia udah lama nih. Ya, kalau sudah selesai perang akan saya kembali ke Gaza, insya Allah tinggal di sana. Nah, 2011 saya tiba di Gaza, alhamdulillah. Dan saya juga kuliah di Gaza. Syariah, jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Islam Gaza. Untuk pertama kali dalam sejarah kehidupan saya kuliah sampai selesai. Alhamdulillah, itu di Gaza itu. Jadi saya RC. RC ini bukan lulusan Chelsea gitu ya. RC ini saya lulus di Timur Tengah, di Gaza, alhamdulillah. 2014 ya, Allah memberikan bonus, Allah memberikan anugerah kepada seorang gadis Palestina untuk bisa menikahi Muhammad Hussein Gaza. Apa terbalik, Bu? Ya, saat ini anak saya 2, yang besar 8 tahun, yang kecil 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi itu sejarah saya ke Gaza. Intinya, Bu, apa pelajaran yang kita ambil? Bu, anak kita ini, Bu, tanamkan dari kecil bahwa misi kamu adalah membebaskan Baitul Maqdis. Saya ketika masa-masa belajar nggak pernah kepikiran saya belajar jurnalistik biar nanti saya bisa kerja di satu kantor berita, dapat gaji gitu kan, hidup mewah, dapat istri cantik, hidup aman tentram. Enggak. Pokoknya semua sejarah pendidikan saya itu saya persiapkan bagaimana saya bisa berkontribusi ketika saya di Palestina. Itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz antum apa profesinya sekarang? Saya akan mengatakan saya adalah seorang pejuang pembebas Baitul Maqdis. Adapun saya sebagai seorang jurnalis, saya sebagai seorang aktivis, inilah cuma alat agar saya bisa berkontribusi di situ. Anak-anak kita ikut, Bu. Nak, mau jadi apa, Nak? Aku mau jadi dokter, Bu. Bagus, Nak. Jadilah dokter yang paling sukses agar kamu bisa membantu, mengobati, merawat para pejuang-pejuang yang terluka di sana. Nah, gitu. Mau jadi apa, Nak? Aku mau jadi seorang pengacara. Bagus, Nak. Jadilah pengacara yang paling sukses agar kamu bisa membantu warga Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Mau jadi apa, Nak? Aku mau jadi insinyur, teknik misalnya elektrik atau teknik mesin. Bagus, Nak. Jadilah insinyur yang paling sukses agar kamu ya bisa membuat sebuah alat teknologi membantu perjuangan Palestina. Nah gitu. Kamu jadi apa, Nak? Aku mau jadi kayak bapak aja. Apaan tuh?
tukang pijit. Bisa nggak tukang pijit berjuang untuk Palestina? Bisa. Nah, jadilah tukang pijit bertaraf internasional. Buat jaringan internasional tukang pijit sedunia. Siapa tahu itu Perdana Menteri Israel pegal-pegal perlu tukang pijit, gitu kan? Kamu kirim tukang pijit dari kamu, pijit bahunya, punggungnya sampai leher, ketak. Jadi itulah tentang sejarah saya bisa ke Gaza. Saya ini nggak tahu apa yang saya sampaikan, tapi karena sudah masuk jam 5:30, coba dari MC mengatakan ada setengah jam untuk kita sesi tanya jawab, ya. Oh iya, tapi sebelumnya saya ingin update Gaza terkini. Kita jawabnya. Ini sudah hari ke-124 Gaza terus digenosida, dibombardir. Saya sejak 2011 saya banyak merasakan agresi militer Israel ke Gaza berkali-kali. Tahun 2012, 2014, 2021 berkali-kali saya merasakan langsung bagaimana gempuran-gempuran itu sangat mengerikan sekali. Kenapa sih Gaza yang diserang, Bu? Kenapa Gaza yang diincar? Kenapa Gaza yang ditarget? Dari seluruh wilayah Palestina, kenapa cuma Gaza yang ditarget? Gaza itu kecil, 360 km persegi. Mana? Meter. Coba lihat peta Gaza. Ini dia. Ini Palestina, Bu, ya. Ini Gaza nih. Gaza itu cuma kepingan kecil dari Palestina nih. Ini Gaza. Ini Palestina di ujung. Nah, ini Palestina, ini Gaza segini dalam nih. Di situ saya tinggal 12 tahun. Kenapa Gaza yang menjadi bulan-bulanan? Suatu hari seorang wartawan bertanya kepada Perdana Menteri Israel yang pertama, yang bernama David Ben Gurion. Ditanya nih, wahai Pak David, kami melihat Israel ini kok batasnya terus meluas, melebar, membesar. Emang di mana sih ujungnya? Apa jawaban David Ben Gurion? Batas wilayah negara Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi itu habisi mereka. Kalau mereka bisa menjangkau, misalnya ya, Saudi Arabia, itu terjajah itu. Kalau mereka bisa menjangkau Mesir, menjangkau Suriah, Yordan, terjajah semua. Tapi hari ini Israel sedang terbentur, tersandung satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza, yang tidak bisa ditaklukkan. Saya pernah coba berkali-kali. Tahun 2008-2009, 22 hari Gaza dibombardir. Kemudian Gaza bertahan, Israel terpaksa menarik pasukannya dengan kekalahan. Kemudian 2012, itu saya sudah di Gaza, kami dibombardir 8 hari, Israel gagal lagi. 2014, 50 hari kami dibombardir, gagal lagi Israel. 2021, lagi dibombardir, gagal bertahan, Israel gagal lagi, kalah lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz, antum saksi mata ya? Saya bukan saksi mata, saya korban selamat. Kalau saksi mata kan nggak mesti ada korban, nggak mesti. Nah, tapi selama agresi tersebut, saya juga dikontak oleh Kementerian Luar Negeri untuk evakuasi. Maksudnya evakuasi yuk. Dan saya selalu menolak evakuasi, karena saya sebagai jurnalis, saya saat itu masih merasa punya keleluasaan, ya meskipun resiko sama aja, tapi saat itu masih ada internet yang bisa saya akses. Maka saya bertahan di sana. Tapi kali ini 7 Oktober 2023 ini bukan lagi agresi. Untuk pertama kalinya Israel sejak 50 tahun terakhir akhirnya mereka mengumumkan status perang. Dan mereka tahu kalau mereka nyerang sendirian, Israel membombardir Gaza seperti yang sudah, mereka nggak akan bisa mengalahkan Gaza. Maka kali ini mereka terang-terangan mengemis bantuan militer kemana? Ke Amerika, Inggris, Jerman, dan 24 negara Eropa.
Bayangkan, Gaza sekecil itu yang luasnya setengah dari kota Padang itu dikeroyok oleh 3 negara adidaya, Amerika, Inggris, Amerika, Inggris, Israel, plus 24 negara-negara Eropa. Maka yang target sekarang bukan lagi sekadar warga sipil, jurnalis, 120 jurnalis dibunuh jauh ini beserta keluarganya. Tim medis, dokter, para perawat, ambulan, semua dibantai. Kemudian anak-anak sejauh ini sudah 12.000 yang dibunuh anak-anak. Ya, saya mau memperlihatkan perbandingan antara korban anak-anak di Palestina selama 4 bulan ya dengan kondisi yang lain. Contoh nih Bu ya, di Suriah itu membutuhkan waktu 11 tahun untuk terbunuhnya 12.000 anak. 11 tahun, bayangkan. Kemudian di Irak dalam waktu 14 tahun hanya 3.000 yang terbunuh anak-anak dalam konflik Irak. Di Afghanistan dalam 12 tahun itu 8.000 yang dibunuh. Di Yaman dalam 7,5 tahun 3.000. Tapi di Gaza dalam kurun waktu 100, ini belum diupdate lagi di ya. Dalam kurun waktu 123 hari 12.000 yang dibunuh. Sampai saat itu sebab apa? Ini saya ada tadi tolong pesan masuk ke teman-teman saya di Gaza ini. Terus korban terus berjatuhan. Ya. Coba diputar lagi. Ada itu kan? Ada track kan? Diputar nih kondisi di salah satu tempat di Gaza. Enggak di ini ya. Instagram nih saya kirim ke WhatsApp. Instagram ya. Nih, tadi diputar nih. Ini kondisi di Gaza hari ini. Ini aja NHG. Ini di Telegram diputar lagi. Lagi. Media NHG. Atas. Ini. Mau punya saya. Nih, foto. Ambil foto. Silakan. Asal dari face. Nah, itu dia. Ini kondisi di Gaza. Maka setelah ada akses air minum. Ya. Karena kita kehausan. Dan ini air hujan. Kalau nggak ada hujan maka nggak minum. Maka minum pun air kotor seperti ini. Kondisi Gaza ini video baru nih, baru sampai tadi pagi. Ya, udah stop. Baik, jadi kondisi sekarang memang belum berhenti ya. Maka sangat disayangkan sekali kalau kepedulian kita, perhatian kita terus menurun. Maka saya mengadakan acara seperti ini ya untuk menjaga agar kita terus konsisten, terus terjaga. Baik, silakan saya buka waktu untuk bertanya. 1 orang dari Ikhwan, 3 orang dari Akhwat, karena dibenarkan juga nggak seimbang ya. Silakan 1 orang dari Ikhwan, 3 orang dari Akhwat yang mau bertanya. Saya silakan Bu. Ini Ibu MC dipersilakan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, juga pemirsa, silakan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya tentang usaha terlibat saya. Seperti apa ibu-ibu di Gaza menanamkan akidah di tengah fasilitas yang tidak memadai, keluarga yang sudah tidak lengkap, tetapi anak-anak ini sahabat Quran, Ustaz. Nah, yang akan berizin mengajarnya. Ya, dan Betul, itu maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Allah, Ustaz. Sebenarnya ibu-ibu ini pada penasaran, sebenarnya pada mau nanya.
pertanyaan dari Bu Lilo tadi sebenarnya udah mewakili pertanyaan saya. Saya juga udah pernah melihat channel YouTube-nya di Instagram atau di Instagram Fans tentang nih ibu nih, aduh, kalau bicarain tentang anak-anak nih, kayaknya ternyata banget kan melihat anak-anak di sana. Good luck setiap saat pengen ada kalau bisa diadopsi tuh anak Teresa tuh pengennya adopsi gitu ya, pengennya diasuh di sini aja jadi ada tentrem gitu. Adi lagi saya usah bilang waktu di channel itu tadi ya udah beda sama anak sini, cobalah gimana sih keadaan anak-anak di sana, kita mau namain juga nggak akan bisa karena secara di sini cuma teori. Anak-anak di sana udah ngalamin prakteknya langsung berjuang di jalan Allah. Jadi mohon dijelaskan kembali gimana sih keadaan anak-anak di sana, tarbiyatnya gimana, kok bisa kayak nggak ada ketakutan di mata anak-anak itu, tapi tetap menjaga agar dirinya tetap di jalan Allah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu atau Langsung Bu, silakan. Ini kaum pria bapak-bapak ada yang mau tanya nggak? Ada apa? You like what's there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertanyaan saya agak panjang Ustadz terkait sebelum 7 Oktober dan setelah 7 Oktober. Pertanyaan nomor 5. Kalau untuk sebelum 7 Oktober pertanyaannya masih mirip dengan yang sebelumnya. Apakah di sana itu dalam mentarbiyah generasinya tidak ada semacam hiburan-hiburan, nonton channel TV barat, nggak ada mall, bioskop, dan hal-hal yang bisa mendistraksi generasi di sana. Kemudian, kalau untuk pertanyaan saya setelah 7 Oktober, sebelum 7 Oktober itu isu Palestina kurang dilirik gitu. Dan membicarakan Gaza adalah yang tabu dan sensitif. Saya percaya Gaza itu nggak akan musnah, Hamas tidak akan kalah. Tapi hari ini kita juga nggak bisa mengharapkan sidang internasional secara yang melahirkan negara Israel itu adalah PBB sendiri. Kemudian jika kemenangan sejati itu datangnya setelah betul-betul tidak ada teknologi, Yahudi habis, Israel habis betul-betul setelah fase-fase depan dan akhir zaman datang, bukan kiamat. Bagaimana kita meniru ketahanan saudara-saudara di Palestina, sementara kita mungkin masih akan terkaget-kaget di saat mereka sudah siap itu dengan kondisi tanpa listrik, air, makanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa meniru, bisa bertahan dengan zikir. Gimana gitu caranya kita setidaknya bisa belajar seperti saudara-saudara di Gaza. Kemudian ada fatwa yang menjadi perasaan saya gitu, karena Ustadz terlahir dari keluarga yang mendukung untuk pembebasan Palestina. Di saat ini orang-orang tua kami mungkin usianya jauh lebih muda daripada orang tua Ustadz, tapi masih berpikiran netral dan sekuler seperti itu. Kami belum mampu mendakwahkan, apalagi kalau untuk di keluarga di silsilah yang lebih tua gitu ya Ustaz. Yeah. Bagaimana cara kami mengajak gitu Ustaz. Baik. Yeah. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke, saya akan jawab langsung dari yang pertama sampai yang terakhir. Tentang pertama parenting di Gaza ya. Bagaimana cara ibu-ibu di Gaza ini mengajarkan ketegaran ya terhadap anak-anak yang di sana kan, yang dalam kondisi seperti ini tapi tidak takut, atau anak-anaknya ya hafiz Quran. Saya selalu mengatakan bahwa ilmu parenting ini bukan ilmu yang baku yang bisa diterapkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Beda lingkungan, beda metode parenting.
nggak bisa kita metode Gaza dipindah plak Indonesia gitu ya, karena kan suasana beda. Di sana bantuan bom berhari-hari. Jadi anak-anak di sana itu kalau masa-masa liburan ya summer campnya Al-Quran 3 bulan plus di pangkalan militer, juga pangkalan militer diperkenalkan senjata. Kalau di sini kan kalau digituin ntar bilang wah ini duit teroris ini. Nah maka dari itu masalah kesabaran, ketegaran, sebetulnya nggak ada tips dan trik tertentu yang saya saksikan selama 12 tahun. Malah adalah sebuah konsep yang sudah kita kenal selama ini. Ada konsep yang universal, itu bisa dipraktekin di mana-mana. Ya, ada satu konsep yang universal, yang namanya kalau kita nyebutnya apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu aja. Kenapa anak Gaza tegar? Karena ibunya tegar. Kenapa anak Gaza ini cinta Al-Quran? Karena ibu cinta Al-Quran. Anak tadi 6 tahun yang hafal Quran itu saya tanya ibunya itu yang kerjaan itu. Saya setelah subuh saya talkin dia sampai dia tertentu, entah dia tidur main, setelahnya saya talkin lagi, entah ada saran. Itu intinya ibu gitu loh. Nah, ada metode lain, sebetulnya nggak ada metode baku ya saya tanya. Tapi salah satu konten saya itu ada seorang ibu bisa punya anak, ya anaknya dibawa nih, anak orok dibawa ke masjid, anaknya taruh samping, dia setoran Al-Quran. Bisa nggak gitu loh? Ada nenek, kakek-kakek saya tuh nggak berhenti ngapal. Kalau ada sudah usia tua pun kalau mereka ada waktu senggang mereka hafal Quran gitu. Nah itu yang bisa kita pelajari. Artinya apa? Banyak di kita ini ibu-ibu anaknya pengen hafal Quran tapi ibunya hafal postingan Instagram. Nggak nyambung bu, gitu. Kalau ibu mau anaknya cinta Al-Quran, kita cinta Al-Quran karena itu adalah metode termudah untuk menanamkan sebuah perilaku terhadap anak itu ya, kesabaran, ketegaran. Nah tadi bagus tuh ya yang saya sampaikan di channelnya Tadik Xiao. Kalau itu kan waktu panjang kan saya tuh sampaikan itu secara gamblang. Kalau sekarang nggak bisa itu kan. Karena ini waktu setelah itu saya ini udah pernah download lagi. Maka ibu yang punya HP sekarang dibuka HP-nya bu, buka HP, dibuka aplikasi YouTube-nya, diketik Muhammad Hussein Gaza tuh. Di situ tuh banyak tuh. Saya jelaskan berbagai metode. Langsung saya ketemu anak-anak sana, interaksi. Itu nanya bu, insya Allah di konten saya ini, di channel saya ini nggak ada konten-konten misalnya saya lagi main squishy, nggak ada. Atau lagi maju video benar-benar, atau saya direbut rumah, nggak ada insya Allah. Semua murni konten edukasi ini. Dan ibu ya, ini saya kasih tahu bu, saya bikin konten di Gaza itu resikonya bukan dipukul sama warga atau misalnya ditangkap polisi. Ini contoh. Ada ini enggak? Ini lo gitu. Ini akhirnya. Iya. Sih banyak apa? Nggak usah ngasih stand. Ya ini harusnya kalau ada ini makin aja. Bisa aja makin aja. Dan coba ditawain tahu. Kata senjata militer sedang dihasap dari Amerika ke Israel untuk membantu Israel menaklukkan Gaza. Ya, benar. Oke. Jadi saya bikin konten tuh resikonya kematian nyawa resiko saya tuh demi memberikan edukasi dari Gaza. Tugas ibu gampang, cuman buka subscribe, terus bu tonton. Ya, kalau kita masih malas ya lagi yang bisa saya berikan kalau bukan itu. Oke, selanjutnya tentang sebelum 7 Oktober apakah ada hiburan-hiburan yang mendistraksi Gaza? Ada, cuma nggak semasif di Indonesia. Di Gaza ada mall, ada beberapa mall, tapi mallnya ini kalau di sini ya kayak pasar bal gitu lah. Mallnya nggak tinggi, 2 lantai gitu kan. Itu pun juga nggak banyak hal-hal yang misalnya merusak, nggak ada.
Bioskop sempat ada dulu sebelum tahun 2000-an, sempat ada bioskop di Gaza. Cuman sudah sejak 2001 apa ya, itu sudah tidak berfungsi, sudah hancur. Nggak ada. Artinya blokade itu juga memiliki hikmah, membuat anak Gaza ini tidak gampang terdistraksi oleh berbagai pemikiran-pemikiran merusak Barat. Ibu juga bisa mengambil hikmah itu, Bu. Mulai sekarang saya akan memblokade anak saya di rumah. Gitu. Blokade mandiri gitu ya. Ya kalau kita ini ya, terutama anak perempuan nih, Bu nih. Anak perempuan ini aduh, diblokade di rumah tapi bebas itu ini ya, Bang. Apa smartphone-nya. Saya ini, Bu, waktu baru nyampe ke Gaza kan, saya kuliah. Pendaftaran, kemudian saya hari pertama itu saya dikerubuti oleh anak-anak mahasiswa. Itu sering tuh, hari pertama, hari kedua, soal dikerubuti mahasiswa. Kenapa sih saya bilang, kenapa sih nggak mahasiswa gitu yang ngerubutin gitu? Mahasiswa kan dipisah buat tempatnya, Bu, beda. Kampus kami itu kampus luas, mahasiswa sendiri, nggak dapur. Itulah aman, jadi kita tenang kuliah itu. Nah saya dikerubuti terus ditanya oleh mereka, kamu kok dari Indonesia mau sih tinggal di Gaza? Di sini bombardir sana sini, ya blokade, krisis. Udah betul kamu di Indonesia nyaman, aman, tentram. Apa saya bilang? Bro, saya bilang, klaim-klaim ini jangan salah kaprah, saya bilang. Memang perang fisik di Gaza brutal, tapi perang ideologi di Indonesia lebih brutal, jauh lebih mengerikan. Kalau perang fisik jelas maksudnya Israel tuh, lihat muka orang-orangnya, tokoh-tokohnya jelas. Perang ideologi, Bu, aduh, kadang artis, selebgram, kadang pejabat, kadang apa? Ada ustadz, ada juga tuh yang mendapat ideologi mau meresahkan sekuler, komunisme, liberalisme. Ini harus dikandung musuh ngeri banget. Kalau di Gaza, ya senjatanya jelas, tank baja, kita bisa menghindar, sembunyi gitu kan, menjauh. Tank baja, atau jet tempur, gitu kan. Perang ideologi, Bu, senjata itu nggak kita hindari, kita kasih, kita bagi-bagiin. Nah, ini buat kamu, ini buat kamu, ini Bu gitu kan, bagi-bagi HP di rumah kan. Itu senjata ideologi, itu perang ideologi senjata. Bukan kita hindari, kita malah bagi-bagi nih. Ada yang usia masih 6 tahun dikasih, 10 tahun dikasih, ya dikasih. Kalau perang fisik di Gaza, tank baja ini senjatanya, amunisinya roket, gitu kan. Jet tempur ini senjata nih, jet tempur ini. Amunisinya bom, ya amunisi namanya, pelurunya. Kalau perang ideologi, ini senjatanya apa, amunisinya konten YouTube, Instagram, Twitter. Dan kita nggak bisa mantau itu. Kita yang penting anak saya nggak rewel, gitu kan, Bu? Yang penting anak saya nggak rewel, kasih. Jadi jangan nyalahin orang-orang lain kalau anak kita rusak ini. Ya, kayaknya anak ibu sekarang tuh kan enak banget sih, anak itu dibawa, dilepasi gitu malam-malam, gitu kan? Ntar boncengan, bolak-balik, masuk angin, perutnya kembung, gitu loh. Ya, itu ngeri banget ya, Bu. Dan kalau perang fisik, kenapa nih? Meninggal korbannya, insya Allah surga jelas. Kalau perang ideologi, korbannya nggak meninggal, hidup tapi rusak otaknya, rusak dan merusak yang lain. Itu perang ideologi. Maka ngeri, Bu, ya Allah, ngeri banget. Kalau ada uang lebih, Ibu semua hijrahnya ke Palestina, aman sana. Gitu. Enggak, artinya ini saya ingin menjelaskan bahwa kita ini sedang dalam kecaman besar. Perbedaan lain antara perang fisik dan ideologi. Kami di Gaza, kami sadar kami sedang dalam pertempuran, tapi anak-anak muda kita nggak sadar kalau mereka ini sedang pertempuran berasyik. Pokoknya mereka sedang hidup tentram, nyaman, comfort zone, tinggal zona nyaman. Ini kita lihat perang sebetulnya ini. Nah, ini kalau ntar lain kali pas action ya, saya akan membahas tentang setan, iblis. Iblis ini ketika dia ini diusir oleh Allah dari surga, dia sudah mengancam, dia totalitas, dia bilang apa? Ya Allah, sebagaimana engkau telah melencengkan hatiku, dia bilangnya, dia nyariin Allah tuh, iblis. Saya akan lencengkan hamba-hambamu, saya akan serang mereka dari bawah
dari kanan, dari kiri, dari depan. Kita hati apa? Iblis ini sedang menyerang kita, anak-anak kita dari berbagai arah. Totalitas mereka. Tapi kita terang-terang aja, soalnya kita nggak ada perang, nggak ada masalah. Itu masalah terbesar kita itu. Ya, nah jadi namanya waktunya nggak cukup sih ya. Itu ya kurang lebih nggak terlalu banyak apa ya, hiburan untuk peristiwa anak Gaza. Kemudian bagaimana kita bertahan ya, mempelajari cara mereka. Kalau kita ntar perang akhir zaman katanya kan ya, perang itu tanpa teknologi gitu ya Bu ya. Ibu jangan berpikir terlalu jauh Bu. Maka saya sekarang suka gimana ya? Saya suka khawatir gitu loh, kalau kita ini sering-sering ikut kajian-kajian akhir zaman. Jadi ketakutan itu terlalu paranoid. Banyak tuh yang bilang sama saya, Ustadz, kan bener Ustadz ya, kalau Palestina merdeka nanti hidupnya kiamat, gitu kan ya. Bu, kiamat itu nggak akan terjadi selama ada orang muslim hidup di situ. Ya, bahkan nggak gini ya, nanti akan ada masa di mana orang muslim sudah mati semua, Al-Quran sudah hilang semua. Tapi ada generasi yang masih latah. Astagfirullah. Subhanallah. Ya, selama kiamat itu masih keluar, nggak akan kiamat. Paham ya? Ibu, emang kalau Palestina bebas, terus kiamat datang. Lah kan, Umar bin Khattab pernah bebasin Palestina? Pernah nggak? Saudara Nabi pernah nggak bebasin Palestina? Kiamat? Betul. Jadi ini harus diluruskan ya. Maka banyak juga kita, ini salah paham. Gara-gara keseringan ikut kajian-kajian akhir zaman, kiamat, dari kita ketakutan gitu loh. Mikirnya terlalu enggak.